Halo, gue boleh nggak nih wawancarain lu soal teori? Boleh banget bang. Kenapa tuh? Oke, di sini gue bakal ngejelaskan soal teori kekuasaan dan dominasi dengan judul faktor perubahan sifat manusia ketika mendapatkan jabatan. Oh, oke. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana Anda mendefinisikan kekuasaan dalam lingkungan kerja atau organisasi? Oke, yang pasti tentunya harus profesional. Betul. Karena jika kalau tidak profesional, menurut saya itu tidak pantas dan akan merusak siklus atau situasi dan suasana dalam organisasi tersebut. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Boleh. Menurut pengalaman Anda, bagaimana jabatan dapat mengubah pola komunikasi seseorang? Nah, yang pasti ketika kita sudah mempunyai jabatan, apalagi jabatan tinggi, pasti akan dapat tekanan yang penuh. Jadi mungkin ada komunikasi yang berubah dari cara berbahasa atau mungkin cara penyampaiannya. Jadi yang pasti berubah sih. Oke. Pertanyaan terakhir, apakah Anda pernah melihat perubahan signifikan dalam sikap seseorang setelah mereka naik jabatan? Oh, pernah. Karena sekarang saya sedang dalam organisasi, tentu rekan saya yang memiliki jabatan lebih tinggi memiliki sikap yang berbeda. Dia akan lebih tegas, akan lebih serius dan tidak asal ngomong. Setiap rekan-rekannya, begitu bang. Oke, siap. Terima kasih Husni. Siap. Kalau dengan sama siapa saya sekarang ya? Nama saya Zaki Pratama Novel Nugraha. Saya berkuliah di Universitas Diponegoro, S1 Manajemen. Oke, gue izin wawancara lu soal Oke. teori yang bakal gue bahas dari judul faktor perubahan sifat manusia ketika mendapat jabatan. Oke. Di sini gue bakal ngebahas dari teori kekuasaan dan dominasi, power of dominance theory. Gue bakal ngasih lo 3 pertanyaan. Oke. Yang pertama, bagaimana jabatan mempengaruhi pola komunikasi seseorang dalam berorganisasi? Oke, kalau menurut gue ya, jabatan tuh menentukan cara komunikasi seseorang. Oke. Contohnya, kalau misalnya lo jadi atasan, lo pasti bakal sering merintah atau ngasih arahan ke bawahan lo. Dan kalau misalnya bawahan tuh lebih mendengarkan atasan. Nah, biasanya kalau misalnya orang yang memiliki jabatan tinggi itu ngomong itu lebih formal karena dia tahu kalau misalnya dia salah ngomong impact-nya tuh besar buat sekeliling dia gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa dampak perubahan sifat seseorang terhadap efektivitas kepemimpinan? Kalau misalnya itu efek perubahan sifat sih itu lumayan, itu fatal banget sih kalau menurut gue. Jadi kalau misalnya contoh, misalnya gue pemimpin lo dan gue berubah jadi emosi gitu, marah. Temperamen. Pada saat di tim itu pasti orang-orang di tim tuh pada nggak nyaman dengan dengan perlakuan dengan gue yang marah-marah, dan dia juga kerja pasti nggak bakal maksimal. Sedangkan kalau misalnya gue lebih sabar, lebih santai, lebih bijak, itu pasti mereka bakal lebih nyaman dan pasti bakal lebih produktif gitu sih kalau menurut gue. Jadi kunci kesabarannya itu pasti pemilihan ketua timnya kalau menurut gue gitu. Jadi kunci dari semuanya itu ada di kepemimpinannya. Iya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, oke? Oke. Bagaimana strategi komunikasi dapat membantu pemegang jabatan dalam mempertahankan hubungan yang sehat dengan bawahannya? Yang pertama, kalau jadi atasan tuh harus dengerin yang bawahan, dengerin tim-timnya sendiri. Terus yang kedua, kita harus kita kasih feedback yang sopan, tapi kita harus bisa kalau dikritik kita jangan marah. Kita harus bisa kritik orang lain gitu. Dan yang terakhir sih yang paling penting ya, transparansi sih, harus terbuka dengan semuanya. Jadi kita nggak bisa kayak harus tutup-tutupin ya lu ngerti lah, tutup-tutupin kayak gitu. Iya. Oke. Kayak gitu sih kalau menurut gua gitu. Oke. Siap, terima kasih Mas Zaki. Sama-sama. Yo.